Shalom. Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mau mulai ibadah ILC kami. Tuhan berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan dan akhirnya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bila ibadah kami hari ini Tuhan, memuliakan nama-Mu dan kami semua Tuhan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan membacakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepahnya ia akan menudungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita akan membacakan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget.
Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up-to-date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari, sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini? Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas, atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Mari teman-teman kita persiapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Kita siapkan kita lebih bersungguh-sungguh lagi. Kita angkat pujian kita Hosana dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan
kami dimanapun kami berada ya Bapa. Setiap rumah kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kau mendengarkan setiap pujian firman hari ini ya Bapa. Pribadi ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Kau hebat, kau termulia Yesus. Ini penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau besar ya Tuhan, kau besar Tuhan. Kami memuji-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kau besar Tuhan, kau besar Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau besar. Ini kami generasi-generasi yang mulia ya Tuhan. Berdoa kepada-Mu ya Bapa. Tuhan puji menyembah ya Bapa. Kiranya Kau pakai setiap kami ya Bapa. Pribadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya bila Tuhan di tempat kami Bapa memuji menyembah di setiap rumah-rumah Tuhan. Yesus. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita katakan, pulihkanlah hatiku. Pulihkanlah hatiku. Berikan ku mata seperti matamu, agar ku mengasihi seperti-Mu. Lembutkanlah hatiku. Lembutkanlah hatiku, agar ku hidup hanya bagi-Mu di sepanjang umurku, selamanya. Sama-sama teman-teman kita angkat tangan kita katakan, Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Katakan Hosana, 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 Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana termulia. Hosana termulia. Hosana termulia. Yes, Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami telah memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mendengar setiap doa kami, pujian penyembahan kami ya Bapa pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan, kasih-Mu yang melimpah ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dan Tuhan, saat ini Tuhan kami akan memuji bersorak-sorai memuliakan nama-Mu Yesus. Kiranya Tuhan setiap pujian penyembahan kami harum di mata-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami akan bersukacita. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, kita akan memuji, bersukacita, memuji Tuhan. Yang siap, mari kita angkat pujian kita. Sama-sama kita katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Tercurah bagi
mendengar firman ini. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu Bapa. Saat ini Bapa, Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berikan kami telinga yang siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum itu kami akan memberikan persembahan. Kiranya Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan ya Bapa. Kiranya Kau berkati persembahan ini ya Tuhan akan layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, anak Ragisi. Hari ini Kak Penny akan membawakan sharing firman Tuhan. Sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Kau sudah memberkati ibadah kami. Kau memberkati penyembahan kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau Tuhan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami, berikan kami telinga seorang murid yang mau diajarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami fokus 100% Tuhan, sehingga setiap firman yang kami dengar hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, dalam menjalani masa muda kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau urapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kalimat yang keluar dari mulutku hanya berasal daripada-Mu saja. Ya Allah Roh Kudus, bekerjalah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang 41 sampai dengan ayatnya yang ke-52 ya. Perikopnya adalah tentang Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Nah, ayat 41.
Ya, kita baca semua yang di rumah. Kalau kita ikut ILC meskipun online, kakak akan tidak berhenti, akan mengingatkan, ambil Alkitab kalian. Mari kita sama-sama baca. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Nah, jadi ini kisah daripada Yesus pada umur 12 tahun, ya, dalam bait Allah. Nah, jadi pada waktu itu tiap-tiap tahun orang tua pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, ya. Jadi di zaman Yesus kecil, ya, tiap-tiap tahun orang tuanya pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Nah, sebelum kita masuk di cerita ini, kalau beberapa minggu lalu Kak Penny juga membagi apa sih tantangan seorang remaja, ya. Apa tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh anak-anak remaja. Nah, kakak udah sampaikan beberapa poin. Nah, jadi Yesus juga, karena dia 100% Allah dan 100% manusia, dia dilahirkan dari rahim Maria, ya. Dia dididik dalam kehidupan orang Yahudi waktu itu, ya. Nah, jadi Yesus juga ngalamin yang namanya masa remaja seperti kalian, ya. Remaja itu apa sih, Kak? Nah, kita balik lagi. Remaja itu yang kayak gimana sih, gitu. Jadi remaja itu adalah manusia yang berumur belasan tahun, ya. Jadi kalian yang berumur belasan tahun itulah remaja. Kalau di sini Yesus berumur 12 tahun, ya 12, 13, 14, 15, ya. Masih las itu sebelum 19 itu remaja, ya, adik-adik, ya. Tetapi orang remaja itu tidak bisa disebut sebagai orang dewasa, walaupun ada tuh grade-nya tuh. Kalau kalian nonton misalnya nonton film 13 plus, oh itu untuk teen itu, berarti ceritanya paling seputar kehidupan sekolah, kehidupan pergaulan, gitu kan, berteman. Terus kalau udah 18 plus, wah ya, itu sudah adegan di film itu juga sudah lain, ya. Tapi remaja dikatakan adalah manusia yang berumur belasan tahun. Jadi, dan remaja itu juga belum bisa disebut sebagai dewasa. Yang dewasa itu umur berapa? 21 plus, itu orang dewasa. 20 ke atas itu orang dewasa. Jadi orang remaja itu, anak-anak remaja itu bukan anak-anak, bukan juga orang dewasa. Jadi tengah-tengah. Makanya dibilang remaja adalah masa di mana kita mencari jati diri kita. Aku nih sebenarnya orangnya model gimana sih, gitu. Mulai memahami, bertanya-tanya, ya kan? Pernah nggak? Wah, kok aku sekarang suaraku udah berubah ya? Terus aku sekarang kenapa tumbuh kumis ya? Kok aku sekarang kenapa badanku jadi lebih melar ya? Nah, ya. Jadi remaja itu masa peralihan dari anak-anak kepada dewasa. Jadi nggak ada remaja yang masih ngompol, nggak mungkin ya. Atau masih ada? Waduh, bahaya kalau masih ada ya. Nah, cari capung. Enggak sih, kata bercanda. Nah, jadi kalau kita adalah bukan anak-anak dan bukan dewasa, apakah kita boleh menonton atau mengkonsumsi sesuatu yang dikonsumsi orang dewasa? Jawabannya boleh apa enggak? Kalau
Kalau kakak bilang ya tidak boleh. Remaja ya itu masa peralihan dari anak-anak ke orang tua ke dewasa, tetapi kita tidak boleh ya misalnya melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal-hal tertentu ya. Nah, masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa, jadi masa dimana kalau masih anak-anak kan masih manja-manja ya, seperti tadi kalau bilang masih ada yang ngumpul nggak, masih udah nggak ada ya. Nah, jadi remaja itu udah nggak ada lagi manja-manja ya biasanya. Nah, lalu apa yang kita pelajari dari masa remaja Yesus? Nah, biasanya anak remaja itu sudah mulai dalam masa pertumbuhannya, kalian sudah bisa lihat lawan jenis kalian kok. Aku seneng ya ngelihatnya gitu. Seneng dalam artian semangat nih ke sekolah kalau ada dia. Kalau nggak ada dia nggak semangat. Kenapa nggak semangat? Lemes, nggak dia nggak datang ke sekolah. Atau kak nggak ngaruh kak, hari ini kan online, nggak ada yang gitu-gitu kak. Oke. Nah itu kalau dulu, kalau zaman KPNI ya. Terus karena dalam remaja itu ada namanya masa dimana masa pubertas, masa kita menyukai lawan jenis ya. Ingat lawan jenis bukan sesama jenis ya. Lalu kita mulai memikirkan namanya gaya hidup kita. Kayak tadi kakak bilang, oh aku ini mencari jati diri. Wah aku ini sukanya apa ya, hobiku apa ya. Oh aku lebih suka warna ini ya. Kok aku lebih suka kalau lihat orang pakai baju misalnya celana panjang di dalam, celana pendek di luar. Wah kayaknya keren ya gitu. Atau bergaya kayak rapper misalnya, atau bergaya kayak celana zaman tahun 70-an. Aku seneng kan dia pakainya gitu. Itu ya. Jadi punya sesuatu yang jati diri yang pengen kita cari dalam diri kita. Ya, punya gaya hidup ya. Nah, gaya hidup di dalam dunia ini tuh macam-macam. Ada gaya hidup duniawi, ada gaya hidup anak-anak kerajaan sorga. Kita adalah anak-anak kerajaan sorga, jadi kita nggak boleh punya gaya hidup orang dunia. Apa gaya hidup orang dunia kak? Ya kan? Suka hal-hal yang menyenangkan daging, ya. Matanya kalau nonton sesuatu yang nggak boleh umurnya ditontonin, nah, itu nggak boleh. Itu duniawi, itu hal-hal daging, ya. Terus aku kan udah remaja kak, aku udah anak-anak, berarti aku boleh dong. Misalnya contoh, itu aku lihat temenku kak merokok kak, boleh nggak aku lakukan itu? Udah boleh, ya, karena seperti firman Tuhan yang kakak sampaikan minggu lalu, tubuhmu adalah bait Allah, ya, kita tidak boleh merusaknya. Terus kak, aku suka banget nih, mengidolakan banget nih sosok ini nih, artis misalnya, sampai gaya rambutnya saya ikutin kak, gaya bajunya saya ikutin kak, ya. Terus gaya bicaranya saya juga ikutin kak. Makanya ada dulu zaman KP ini masih muda tuh, udah meninggal ini artisnya, Michael Jackson. Wih, ada orang yang belajar tariannya itu, terus rambutnya dikeritingin, dipilih di depan begini kayak ini gaya apa gitu khusus gitu ya. Nah jadi terus kalau dia ngomong dikit-dikit au gitu, itu ada ya, itu mengidolakan seseorang. Nah di era remaja kita ini siapa yang kita idolakan ya, tanyakan kepada dirimu ya. Nah kembali lagi ke Yesus pada umur 12 tahun ya. Harusnya kita anak-anak ini, anak-anak remaja itu mengidolakan siapa? Yesus. Kenapa kita harus mengidolakan dia? Nih, kita pelajari ya. Karena kita perlu memahami siapa diri kita di hadapan Tuhan, ya. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kita mau jangkau jiwa, seperti di yang kita baca tadi Pentakosta ketiga, anak-anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa, ya, yang cinta Tuhan mati-matian. Bagaimana kita bisa cinta Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan sungguh-sungguh, ya? Satunya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau seperti ILC sekarang, ikut ibadah ILC, ya. Ikutin dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh sampai kamu diberkati, ya. Bagaimana Yesus di masa remajanya, ya? Lukas 2 ayat 52, ya. Kita baca.
Waktu itu kan orang tuanya cari dia, ya. Dan ternyata sampai 3 hari dia cari tidak ketemu. Ternyata Yesus ada di mana? Di dalam bait Allah. Nih ayat 45 dulu deh kita baca. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, ayat 46, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Jadi Yesus itu di usia 12 tahun, ya, dia ada di bait Allah, dia ada di rumah Tuhan, dia ada dalam persekutuan, dia ada dalam lingkungan gereja, lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, lingkungan di mana dia bertumbuh secara rohani. Nah, yang pertama kakak garis bawah ini, Yesus punya fisik dan rohani yang berimbang. Ya, jadi manusia itu kan ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita ini yang berkembang. Dari kamu, dari anak-anak sekarang menjadi remaja. Dulu suaramu mama, mama, sekarang suaramu mama, mama. Nah itu, ya. Fisik, ciri fisiknya seorang remaja, ya. Dan Yesus punya fisik dan rohani yang berimbang, pertumbuhannya berimbang. Dia secara fisik dia bertumbuh menjadi remaja, tetapi secara roh dia juga berhikmat. Kenapa berhikmat? Di ayat 46 dikatakan sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ya, jadi dia bersoal jawab dengan alim ulama, ahli-ahli kitab, pengajar-pengajar. Ayat 47, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jadi Yesus itu punya fisik yang pertumbuhan fisik dan rohani yang berimbang, dan juga dia berhikmat. Jadi dia nggak hanya badannya aja remaja, tapi pola pikirnya, ya, kerohaniannya itu sesuai, ya. Dia bertumbuh terus, ya. Dia belajar terus, dan dikatakan dia berhikmat. Nah, ini dia. Sekarang banyak anak remaja yang hanya memikir, tadi kakak bilang, manusia itu adalah tubuh, jiwa, roh, ya. Jadi tubuh kita itu yang bertumbuh. Bagaimana dengan jiwa dan roh kita? Itu juga harus diberikan pertumbuhan. Apa makanannya? Makanan roh kita, firman Tuhan. Ya, makanan untuk tubuh kita ya jelas ada KFC, ada tempe mendoan, ada apa yang kalian suka. Tetapi kalau manusia roh, makanannya adalah firman Tuhan. Jadi oleh sebab itu anak-anak GC harus tiap hari itu ada saat teduh. Bangun tidur jangan langsung cari handphone, doa dulu. Ya kalau cari handphone buka Alkitabnya. Mungkin Alkitab yang kamu download di handphone, karena kalau kakak ngajar, kakak lihat kalian udah jarang bawa Alkitab buku, kalian bawa handphone. Baca sehari misalnya minimal 1 pasal, jangan cuma 1 ayat, ya. Jadi bertumbuh, makan sesuai dengan usia, ya. Dan Yesus itu melakukan itu, dan buahnya dia membuat orang-orang itu sangat heran dengan kecerdasannya dalam bersoal jawab tentang firman Tuhan. Ya, sekarang kita nih, kakak tanya, contoh aja 10 hukum yang sering kita ajarkan suruh hafalin di sekolah minggu, pada hafal nggak? Dalam nama Tuhan Yesus kakak yakin kalian hafal, ya. Jadi hafal. Hormati jangan ada Allah lain, jangan menyembah patung, jangan membuat patung dalam bentuk apapun, dan lain-lain sebagainya, sampai jangan kamu mengingini milik sesamamu. Nah, jadi itu aja, jangan sampai kita ndak hafal, ya, anak-anak GBI Grand Resident. Nah, karena itu udah sering kita ajarkan dulu dari kalian kecil. Nah, jadi Yesus tuh berimbang. Lalu yang kedua, dikasihi Tuhan dan manusia. Ayat 48, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu ibunya
Kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jadi Maria dan Yusuf tuh cari dia. Jadi waktu dalam perjalanan pulang, udah sehari perjalanan tuh, kok Yesus nggak kelihatan, kemana Yesus? Ya kan? Waduh, jangan-jangan anak ini ketinggalan. Balik lagi mereka ke Yerusalem. Mereka balik ke Yerusalem. Dia tanya semua sanak saudaranya, apakah Yesus mampir ke rumah omnya atau tantenya itu siapa ya? Saudara Maria dan Yusuf, tidak ada. Yesus nggak ditemukan sampai mereka 3 hari setelahnya dia ketemuin Yesus di mana? Di bait Allah. Ya, dia sedang ngapain? Bersoal jawab. Dia sedang bersoal jawab tentang firman Tuhan. Jawabnya kepada mereka, ayat 9, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Jadi waktu Yesus bicara seperti kepada orang tuanya nggak ngerti. Kenapa? Karena satu, mungkin mereka panik. Ini anakku kemana? Ya kan? Anakku ketinggalan. Siapa yang pernah tersesat misalnya di mall? Mamanya di lantai 1, dia udah sampai lantai 5. Terus pas sampai lantai 5, dia langsung bilang gini, "Mama." Dulu Kak Penny pernah punya ponakan begitu. Karena dia hobi naik eskalator, mamanya lagi pilih-pilih barang, lepaslah dia karena terlalu lincah. Seumuran Joy waktu 5 tahun. Dia naik itu. Waktu itu di Pluit. Dan terjadi apa? Dia hilang. Akhirnya kami ke pusat informasi dan mencari tahu tentang anak ini, dan puji Tuhan ketemu. Ya, jadi panik orang tuanya waktu itu. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Jadi Maria waktu dengar Yesus menjawab, waktu Maria bilang, "Bapamu dan aku cemas mencari engkau, anakku." Lalu Yesus menjawab begini, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Dan itu perkataan Yesus itu disimpan Maria dalam hatinya. Dan Yesus, ayat 52, makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi Yesus itu makin dikasihi sama manusia, sama Tuhan terlebih, ya, karena dia anaknya, ya. Jadi karena apa? Bertumbuh terus besar dan berhikmat, ya. Jadi pertanyaan kita hari ini, kita cuma tumbuh besar doang, badan kita cuma besar, ataukah tanya dalam hatimu, rohku ini bertumbuh enggak? Saat teduhku bolong-bolong enggak? Sehari kalau aku nggak baca Alkitab, ada yang kurang enggak? Tanya dalam diri dan hati kita masing-masing. Bangun tidur aku berdoa dulu atau aku langsung pause attack, ya? Apakah itu, ya? Atau kita cari Tuhan dulu, cari kehendak Tuhan dulu. Tuhan, hari ini aku bersyukur aku sudah bangun dengan tubuh yang sehat, aku mau berangkat sekolah Tuhan, atau aku mau sekolah online Tuhan, walaupun aku kadang nggak ngerti itu gurunya ngomong apa, berikan aku hikmat ya Allah Roh Kudus. Begitu, jangan bangun udah langsung cari handphone, langsung pause attack, mania. Waduh, jangan, ya. Jangan dikendalikan oleh hal-hal yang duniawi, karena Yesus, dia punya pertumbuhan fisik yang seimbang dengan kehidupan rohaninya. Ia berhikmat, bahkan imbasnya dari hikmatnya, dari pengetahuannya akan kebenaran, dia dikasihi Tuhan dan semua manusia. Nah, pertanyaan sama kita, apakah kita peduli dengan kehidupan rohani kita, adik-adik di rumah? Apakah kita hanya peduli dengan penampilan fisik saya? Kak, saya udah mulai jerawatan, Kak. Jadi gimana? Saya harus mencari skincare. Tanya mama supaya muka saya nggak jerawat. Kak, saya sudah mulai ketombean. Kak, badan saya sudah mulai melar. Kak, saya kalau nggak pakai baju yang keren, saya nggak pede. Saya nggak mau ke gereja. Saya nggak mau keluar rumah kalau saya nggak pakai baju branded. Tuhan Yesus mengajarkan hari ini, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus hidup, tumbuh, ya, sesuai dengan umurnya. Dia nggak hanya memikirkan, ya, dia tidak hanya terpaku pada urusan fisik saja. Hari-hari ini di dunia yang materialistis ini, semua orang, ya, pengennya upload foto yang keren di Instagram,
dia mau kelihatan keren, makanya banyak aplikasi-aplikasi yang bikin muka cerah, bikin hidung mancung, bikin semua yang cantik-cantik, yang tampan-tampan ya, itu banyak di-download orang. Karena orang krisis ya, kepercayaan diri, krisis yang namanya figur idola. Oleh sebab itu kakak mau ajarkan hari ini, mari kita punya idola yang benar, yaitu siapa? Yesus. Karena Yesus ya, dia bertumbuh dengan pertumbuhan yang benar, yaitu dia punya ciri fisik, ciri rohani yang berimbang dalam pertumbuhannya. Jadi jangan mukanya tua tapi ngambekan, umurnya udah SMA tapi masih kelakuan seperti anak-anak. Jangan, kita harus bertumbuh, manusia roh kita, manusia jasmani kita harus sama. Bagaimana kita bisa bertumbuh benar sebagai anak-anak Tuhan? Baca firman tiap hari, saat teduh tiap hari, pagi bangun tidur, memulai hari dengan saat teduh. Kalau dulu Kak Penny suka kirimin voice, sekarang enggak lagi karena udah enggak, kita udah bisa pertemuan offline. Ayo lakukan terus, sehari dulu 4 pasal. Oke, sehari hari ini 1 pasal oke lah, tapi jangan kurang dari itu ya anak-anak gizi ya, kakak minta. Nah jadi Yesus itu dikasihi oleh semua manusia ya, karena hikmatnya. Bagaimana orang-orang Yahudi itu hidup di zaman Yesus? Ini orang Yahudi nih ya, kakak kemarin dengar khotbah tentang kehidupan orang Yahudi zaman kecil. Mereka 5 tahun sudah hafal itu 10 hukum, hafal di luar kepala. Lalu umur berapa? Umur 13 tahun, ya usia 10 tahun sudah menghafal hukum, ya. Terus sudah membahas hukum-hukum yang tidak tertulis. Jadi dari 10 itu kalau orang Yahudi diapakan lagi jadi 613 pasal. Nah itu mereka pelajari di usia 10 tahun. Lalu anak-anak Yahudi itu di usia 13 tahun sudah mendiskusikan etika dan hukum-hukum ya, dari yang 613 itu ya. Kalian umur 13 tahun ngapain? Tanya dirimu sendiri. Apakah kau kebanyakan menghabiskan waktumu main game, nonton, tidur siang ya? Yesus di umur 13 tahun dia mendiskusikan ya, seperti yang di ayat berapa nih tadi dikatakan ia sedang duduk di tengah alim ulama. Itu usia dia di umur 13, 12 ya. Umur 20 tahun ngapain orang Yahudi? Belajar tentang ayat Taurat ya, kitab-kitab ya. Jadi harus masuk sekolah. Terus umur 21 masuk lagi sekolah lagi untuk memahami hukum. Umur 30 baru boleh mengajar. Makanya Yesus mulai mengajar di umur 30 tahun. Nah, jadi adik-adik, kita harus punya tahapan-tahapan, punya gaya hidup yang meniru kehidupan dari Yesus. Kalau udah kemarin udah fail, ya udah, mulai hari ini kita mulai. Pagi bangun harus saat teduh, ya, harus baca Alkitab. Ya, jadi Yesus itu biarpun dia 100% Allah, 100% manusia, tetapi dia tetap taat kepada orang tuanya. Dia tetap ikut sekolah-sekolah Yahudi ini, sehingga dia di usia 12 tahun, waktu dia tertinggal orang tuanya ada di bait Allah, dia sedang membicarakan tentang hukum. Ya, jadi Yesus itu bertumbuh sesuai dengan umurnya di zaman itu, sesuai antara fisiknya, antara rohaninya seimbang. Jadi jadikan dirimu tuh seimbang. Karena apa? Ini ayat penutup kita di dalam Yohanes 5. Yohanes pasalnya yang kelima. Pasal yang ke-9. Yohanes pasal yang 9 ayatnya yang kelima. Kenapa kita ini harus seperti Yesus? Kita harus ganti idola kita itu jadi Yesus aja idola kita. Karena apa? Karena jati diri kita adalah Yohanes 9 ayat yang kelima. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Karena Yesus itu terang dunia. Jadi kita juga harus seperti Yesus, ya. Jadi suratan yang terbuka. Itulah jati diri kita. Di Matius 5 itu Yesus ya, Yesus terang dunia. Lalu kita siapa? Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi intinya kalau Yesus itu ada, selama dia ada dunia, dia terang dunia. Dan dikatakan di Matius 5 ayatnya yang ke-14, kita juga adalah terang dunia. Jadi hidup kita ya jadi terang, bukan sebaliknya. Amin. Adik-adik. Nah, jadi jati diri kita adalah terang dunia. Oleh sebab itu, bagaimana kita menjadi terang dunia? Belajarlah dari terang itu sendiri. Siapa? Yesus. Teladanilah apa yang Yesus lakukan. Jadi kalau di umur belasan, Yesus itu ada di bait Allah. Umur 13 kamu ada di mana? Kita ada dalam persekutuan ibadah harusnya. Kita ada dalam hubungan pribadi dengan Tuhan yang lebih sungguh-sungguh lagi dalam saat teduh. Libatkan semuanya, libatkan Tuhan, libatkan Roh Kudus dan semua sendi kehidupanmu. Ya, minta Roh Kudus pimpin kamu. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Biarlah Tuhan, kami memiliki idola yang benar, yaitu Yesus. Kami punya role model yang benar, yaitu Yesus sendiri, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh bertumbuh seimbang antara fisik kami dan manusia roh kami. Kami tidak hanya memikirkan perkara yang fisik, kami tidak hanya memikirkan tubuh kami secara jasmani, tetapi kami memikirkan manusia rohani kami. Kami mau bertumbuh secara rohani, kami mau makan firman tiap hari, kami mau mendengarkan firman Tuhan setiap hari, kami mau melibatkan Engkau Allah Roh Kudus senantiasa dalam setiap tarikan nafas kami. Ajar kami Tuhan. Berikan kami kemampuan Allah Roh Kudus untuk melakukannya. Dan terima kasih Tuhan, dan ampuni kami kalau seringkali kami lalai Tuhan. Dan kami menyerahkan Bapa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Cita-cita kami, masa depan kami Tuhan, kami percaya. Saat kami mengandalkan Engkau Tuhan, Engkau membuat segala sesuatunya menjadi sempurna. Dan kami menyerahkan Bapa kedua orang tua kami. Kau berkati mereka. Kau berkati apapun yang mereka kerjakan. Kau memberkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati Tuhan bangsa kami, supaya bangsa kami senantiasa dilindungi Tuhan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan setiap hal-hal yang jahat. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan Tuhan pendidikan kami, guru-guru kami, semuanya Tuhan. Teman-teman kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kami, jadikan kami terang di tengah-tengah lingkungan kami Bapa. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk hidup kami, masa depan kami. Dan kami berdoa untuk ibadah ILC ke depan. Semakin banyak Tuhan, jiwa-jiwa yang dijangkau melalui pelayanan kami ini. Dan nama-Mu dipermuliakan. Sampai kedatangan-Mu kedua kali Tuhan, jadikan kami anak-anak seperti 5 darah yang bijaksana, yang menjaga pelita kami tetap menyala, karena kami tahu hari ini Tuhan, jati diri kami bahwa kami adalah terang dunia, seperti Engkau adalah terang dunia. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dan sebelum kami mau akhiri ibadah kami akan menerima berkat daripada anak-anakku sekalian. Sebelum kita mengakhiri ibadah ILC ini, mari terimalah berkat Tuhan. Anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai memberkati semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.